2 hari yang lalu, artinya H-2, saya mendapat WA dari pendukung 02. Hasilnya dia menang persis apa yang disampaikan tadi, 57,1 atau ya, pokoknya itu. Itu mereka sudah tahu. Jadi apa yang disampaikan selama ini oleh orang-orang dari luar negeri bahwa yang paling hebat itu di Indonesia, pemilu belum dilakukan, hasilnya sudah ada. Iya. Jadi ini fakta gitu loh. Saya juga kemarin ditelepon teman yang kebetulan ada di sana juga dan kurang lebih mirip lah. Nah, jadi kalau kita ditanya orang-orang yang hadir di situ kemudian tepuk tangan menyangka itu siapa mereka? Ya orang bodoh. Orang yang punya uang yang tidak peduli tentang bagaimana keprihatinan kebangkitan bangsa itu nggak paham. Termasuk yang lebih jahat itu adalah partai-partai pendukungnya itu. Itu kan jelas ini hanya persoalan kemenangan tapi tidak membahas tentang bagaimana masa depan rakyat Indonesia yang Anies disambut itu dengan perubahan. Perubahan itu artinya panjang, artinya bisa penyelamatan lah, penyelamatan Indonesia. Nah, jadi kalau boleh saya sambung Mas Haji, jadi sebenarnya perjuangan rakyat ini sudah merata. Tidak mungkin akan menerima kebohongan apa yang disampaikan. Walaupun seolah-olah dia menganggap setelah tepuk tangan seperti itu terima diumumkan menang kemudian ini menerima kekalahan ini. Kita ini di lapangan. Tahu ya yang sebenarnya terjadi. Kampus mahasiswa, semua emak-emak, semua apa itu aktivis, purnawirawan, segala macam kelompok itu akan melawan perlawanan ini dan tidak mungkin dihentikan dengan sokongan uang. Kalaupun misalnya kemudian dia setelah mendeklarasikan kemudian menyatakan kemenangan seperti itu atau bahkan sampai kepada dilantik misalnya, umurnya pendek. Ya, karena orang tidak pasti ada duit. Nah, saya nggak ngerti Mas Haji juga di lapangan juga kan. Nah, saya pengen dengar dari Mas Haji ini. Ya, selama 46 bulan ini keliling Indonesia, sambutan terhadap Anies dan Imin itu tinggi, meskipun seringkali yang datang cuma Imin doang atau Anies doang itu tinggi sekali. Bahkan dua-duanya nggak datang, diwakili oleh para jubir itu tinggi sekali ya. Kita kan keliling Indonesia pada saat itu. Jadi rada aneh juga, tapi nggak aneh juga karena sejak setahun yang lalu juga saya udah dikasih tahu soal skenario ini. Jadi ini udah lama teman-teman. Jadi apa yang dikatakan oleh Dirty Vote itu benar semua. Ini udah lama, ini mengonfirmasi apa informasi yang kami terima bahwa bahkan temen itu bilang yang mengatakan apain sih dukung Amin gitu kan, karena udahlah udah pasti yang menang. Iya. Tapi ya kita kan ada hati nurani ya Om. Ya, tapi itu satu itu. Tapi ini adalah komentar dari Kapten Timnas Muhammad Syaugi juga di CNBC, beritanya jam 17 tadi, jam 5 Prabowo unggul, Amin masih yakin. Quick count hanya survei. Ya, jadi Kapten Timnas mengatakan kami masih tunggu sesuai aturan KPU sampai selesai hitungan real count tersebut. Ya, jadi yang kita tunggu adalah hasil real count, bukan quick count. Tapi jika ada yang mengumumkan kemenangan based on real count, quick count, bisa disinyalir ini adalah bagian dari pembentukan opini, Cywar. Saya begini, pembangunan persepsi. Saya melihat satu kejahatannya tentang quick count ini. Artinya para konglomerat yang jahat-jahat ini yang kemarin terakhir terjebak oleh si Boy Tauhir mengatakan kami punya kekayaan dan kami bisa membuat seperti itu. Artinya kalau dia bisa membayar nih quick count, bisa merampok negara. Jadi kelompok orang ini membuat menang apa itu tinggal kuasain aja quick count selesai. Apa mau seperti kayak gitu? Nah, maka kecuali kita nanti harus melihat hasil real count, kita juga harus pertimbangkan tentang kecurangan-kecurangan itu yang masif itu, dan termasuk secara hukum Gibran ini sudah selesai belum sih Pak? Bukan SMA-nya? Bukan, sudah selesai clear bahwa dia sebagai cawapres. Kita harus minta pertanggungjawaban orang-orang ahli hukum itu bagaimana. Nah ini itu bisa terjadi satu pembatalan, ini bahaya bagi negara. Dan saya melihat, maaf nih, karena saya tahu orang-orang para purnawirawan yang pokoknya tidak mau lagi dikangkangi seperti ini, pasti akan melawan. Kalau akan melawan, akan terjadi chaos. Coba bayangkan misalnya Anies merasa kasihan kepada rakyat yang betul-betul ingin berubah.
kemudian Anies diminta rakyat ngomong, Pak Anies ngomong dong, tolak lawan, itu akan keluar semua Pak seluruh Indonesia Pak. Tapi saya nggak yakin lah dia punya cara intelektual untuk menangani ini. Tetapi keintelektualan itu, kesabaran itu harus memerintahkan melawan untuk menghentikan itu kan. Ya, juga para guru besar ya, yang kemarin sangat keras mengkritik rezim saat ini. Saatnya membuktikan kritiknya, karena yang ibu-ibu dan bapak-bapak takutkan itu it really happen hari-hari ini. Yeah. Nah, jadi teman-teman, ini kalau kamu nggak usah percaya sama quick count, jadi ya, karena quick count itu survei dan bukan data resmi ya. Kamu bisa percaya. Jadi pertanyaan selalu, mana yang bisa kita percaya? Aduh, tadi kita diskusi dengan ahli IT Agus Maksum juga yang 2019 menangani IT Prabowo, mengatakan bahkan KPU sendiri sulit untuk dipercaya gitu. Bahkan kawalpemilu.org itu juga sulit dipercaya karena tadi cerita di balik layar siapa di belakangnya dan sebagainya. Jadi siapa yang bisa kita percaya? Nah, kalau kamu pendukung Amin atau kamu bukan pendukung Amin tapi kamu peduli pada pemilu yang jujur dan adil, kamu bisa percaya pada website yang namanya susah namanya website ini. Tapi tim Amin punya website sendiri, punya sistem sendiri, dan sistem itu terus dihack sampai jam segini kan. Sistem itu datanya lengkap. Nanti teman-teman bisa lihat di sana ya. da4i.net. Nah, kalau dibuka itu harus daftar dulu, emang login. Nah, di situ ada report dari setiap TPS yang dari timnya Amin, real count-nya Amin, dan itu ada orangnya. Jadi siapa yang menginput ke website itu atau ke aplikasi itu adalah orangnya bahkan katanya GPS saat orang itu menginput ada, nomor teleponnya ada, nomor KTP-nya ada, dan sebagainya ada, data orang penginputnya ada. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kawalpemilu.org ada nggak data orangnya yang menginput? Ya, tadi ditantangin sama Cak Agus, nggak usah buka yang 2014, 2024, bukan yang 2019 ya. Ada nggak data orangnya, gitu ya? Nah, kemudian juga data KPU, ya mohon lebih clear lagi ya. Jadi teman-teman, yang namanya quick count ini udah kami bisa pastikan bahwa ini karena semua udah bilang, bahwa tadi tim Mas Amin juga bilang ini adalah survei, maka ini adalah pembentukan opini ya. Jadi ini seperti menjawab jadi kemarin dirty vote itu kan bisa termasuk menyerang secara psikologis kan itu. Iya. Orang jadi ini hari ini seperti berbalik apa yang sudah terjadi 2-3 hari belakangan terakhir, efeknya dengan adanya dirty vote dan apa yang dibuka oleh Bu Kony ya, Bu Kony Rahakundini. Nah, sekarang seolah-olah hari ini dibalikin semua ya, seperti serangan balik dengan yang namanya quick count ya, dan semua media memberitakan quick count ini jangan-jangan. Untungnya kalau YouTuber nggak bisa dibayar ya gitu, tapi kita yakin bahwa media nggak dibayar gitu. Dan semua media, semua TV dan menyiarkan soal quick count, tapi itu wajar karena quick count itu sebuah berita kan ya. Nah, tapi ini bisa jadi adalah sebuah pembentukan opini. Framing. Terus real count-nya gimana? Ya, nanti real count-nya jangan-jangan juga bisa disesuaikan dengan quick count. Jangan-jangan kita curiga gitu aja. Ya, jadi tadi tentang dirty vote tadi ya. Itu kan sebenarnya sebuah potret yang jeli. Setiap perkataan, setiap kecurangan itu tercatat, kemudian dia bisa merangkai. Ini kan potret keadaan. Maka mengapa? Kalau nggak salah terakhir udah sampai 10 juta yang dan hilang yang lain. Nah, dan kalau betul-betul mereka dikenakan sanksi hukum itu, pasti rakyat akan marah karena dia dipercaya. Dan sebelumnya kan juga dari kampus-kampus, dari guru-guru besar menyatakan sebenarnya hal yang sama, perlawanan terhadap kebohongan dan kecurangan dari Jokowi itu. Bahkan dikatakan bahwa kalau memang survei-survei pernah mengatakan ada kepuasan 80% dari Jokowi itu, mestinya kan nggak ada ketimpangan. Ya, itu just inilah titik sampai tertinggi sekarang ini. Saya yakin orang sudah tidak memperhatikan ini. Walaupun sekarang dia mau membentuk opini dari quick count itu untuk menyerang secara psikologis, orang sudah tidak ke sana. Ini wujud dari betul-betul menyatakan kecurangannya ini, dan saya yakin ya, walaupun diadakan berjanji nanti
siapa dari pihak-pihak apa nanti mak jadi menteri juga misalnya zaman kayak gitu. Ini bukan gitu persoalannya. Oke. Dan juga selain media yang memberitakan quick count, buzzer juga bergerak hari ini Om. Jadi live streaming kita tadi itu yang sama rame-rame sama Mbak Rahma dan yang lain-lain sama Cak Agus itu buzzer-buzzernya 02 mungkin ya, karena mereka mengatakan udahlah terima aja gitu kan. Mereka menyerang dan membuli konten-konten kita. Jadi saya yakin sekarang juga buzzer-buzzer itu lagi banyak yang komen di channel gue ini gitu kan. Nah, kemudian gue juga tadi live TikTok di sana gitu, dan pas di bawah live TikTok semua bisa menyerang gue gitu kan. Jadinya sepertinya memang ada operasi. Setelah jadi operasi balas dendam kali ya. Setelah mereka dibongkar, dikuliti, ditelanjangi oleh Dirty Vote. Itu rangkaian setelah Pilpres, kemudian apa yang disambut itu menurut saya sudah rangkaian panjang. Jadi kalau kata para tiga pakar hukum tata negara itu yang kurang lebih kayak gini. Jadi kecurangan ini, skenario ini sudah dibikin sejak lama dan tidak sendiri, melibatkan beberapa orang gitu. Terus kemudian kata salah satu yang paling saya suka adalah dari Mbak Bivitri atau Bibit, dia mengatakan gini, tapi sayangnya untuk melakukan semua kurang lebih gitu ya, rencana kotor seperti skenario kotor seperti ini nggak perlu pinter-pinter amat. Yang diperlukan hanya mental culas dan tahan malu. Nah, sekarang refleksikan diri. Apa yang dikatakan Bivitri Susanti, mental culas dan tahan malu. Sekarang mau tanya, kalau belum ada hasil resmi dari KPU, udah mengumumkan kemenangan, deklarasi parah, itu mental apa? Ya, saya susah kita, orang mungkin kaget-kaget juga ya, tega-teganya melakukan seperti itu, kebodohan seperti itu. Saya hanya ingin sampaikan, maaf nih bagi yang sebuah ayat. Potongan ayat mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah innallaha shadidul iqab. Jangan kamu tolong menolong di dalam kebohongan, kecurangan ya, dan ketidakadilan apa. Maka dikatakan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya orang yang tolong menolong dalam kejahatan seperti itu, yang rangkaian tadi saya katakan itu, tolong menolong. Iya betul. Tolong menolong untuk semua kejahatan dan kecurangan. Allah mengatakan wattaqullah, kamu itu tidak takwa, maka ingatlah takwa kepada Allah. Innallaha shadidul iqab. Sesungguhnya siksa Allah itu amatlah pedih. Ya, walaupun kamu hanya bagian-bagian dari busur-busur kecil, corak-corak begini, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Betul. Bahwa yang kamu dukung itu adalah sebuah kejahatan. Jangan dikira, oh enggak, yang penting dapat duit. Ini Allah sedang memisahkan ini ya. Kalau kita boleh pakai agama ini nggak main-main gitu. Tapi memang kan ada hadis, saya nggak hafal di sini, tapi kurang lebih seperti ini. Allah itu memberikan petunjuk kepada yang dia inginkan dan tidak memberikan petunjuk kepada juga yang dia tidak inginkan. Jangan-jangan kita yang dikasih petunjuk nih, yang di sana ya mohon maaf ya, kalian bisa pikirkan sendiri. Ya, jadi betul, berarti artinya sikap-sikap orang itu akan menjadikan satu rahmat, Allah akan memberikan petunjuk. Ya, tapi kalau orang yang melakukan culas, kebohongan, tidak akan petunjuk itu datang gitu. Iya. Jadi kolam ya, satu kolam ya. Satu kolam itu ini yang bisa. Oleh karenanya saya menghimbau perjuangan-perjuangan yang sudah panjang, penyelamatan negeri yang akan dipimpin, kita cocok dengan salah seorang pemimpin, yaitu Anies Baswedan. Menurut saya kita semua tenang, ya. Pasti akan ada instruksi ataupun anjuran-anjuran dari para tokoh yang mengerti sekali bagaimana ini tidak boleh didiamkan. Kalau kita mendiamkan, artinya yang diprotes rakyat selama ini adalah kejahatan rezim, terutama yang dipimpin oleh Jokowi. Sedangkan 02 Prabowo mengatakan bahwa saya akan melanjutkan. Artinya ini betul-betul akan menjadi suatu pertarungan lah. Itu akan terjadi. Maka itu kita siap ya. Karena perbuatan baik itu bukan omong-omong saja katanya ya. Perbuatan baik itu dari hati, sama dengan omongan, sama dengan perbuatan ya. Artinya sabar itu memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Tolonglah kamu ya, orang-orang yang terzalimi akan dizalimi. Jadi kita harus menghentikan orang-orang berbuat zalim itu
Ini perintah walaupun dengan satu perbuatan. Misalnya begini, kita ya, istri kita diperkosa orang di depan mata kita. Kita sangat hina sekali, kemudian kita lari atau tidak melawan. Harus melawan walaupun kita kemudian terbunuh. Itu apanya perintah mencegah sebuah perbuatan kejahatan. Saya kira itu. Oke, keren banget Om. Lagi-lagi soal ada kita bisa merasakan ada semacam pemaksaan terhadap konsep atau kita dipaksa untuk menerima 02 menang dan itu menang satu putaran melalui tools misalnya quick count dan sebelumnya udah diungkap oleh Dirty Food. Ini kemarin ada salah satu guru besar di webinar, saya lupa nama guru besarnya, tapi dia mengatakan ini salah satu bentuk dari kekerasan budaya. Yang mengutip filsuf dan sosiolog Johan Galtung. Jadi saya setuju banget ini kekerasan budaya yang apa namanya tuh, yang pelan-pelan, bukan pelan-pelan. Nama kekerasan nggak ada yang pelan-pelan gitu ya, dan ini rasanya tidak bisa kita terima. Karena budaya sudah begitu buruk sekali, bahwa mudah melakukan itu. Iya, ini seperti hegemoni, seperti hegemoninya Gramsci. Nah, rasanya kita orang-orang yang berpikir tidak bisa menerima keadaan seperti ini. Ya, kita akan we will fight. Ya. Teman-teman di sana juga diharapkan juga untuk lebih kritis lagi melihat apa-apa yang ada hari ini. Nanti kebetulan karena di beberapa grup yang saya ikuti komentarnya itu belum apa-apa udah deklarasi. Artinya kritisisme itu juga sebenarnya tumbuh di grassroots. Mudah-mudahan ini akan membesar dan bisa menjadi koreksi bagi kepemimpinan kita yang ada sekarang. Iya. Terima kasih banyak Om. Iya, baik. Wah.